Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan tip dan tip menjadi YouTuber yang pernah saya alami dari nol sampai gajian. Jadi ada kawan kita nih, saudara kita Uni, Rosi Kirai. Saya panggil beliau Uni. Ini perjuangan beliau untuk monetisasi agak lama itu, sebulan lebih, Masya Allah. Lebih ya Uni ya, 2 bulan ya. Masya Allah, luar biasa tabahnya, karena kontennya konten apa namanya, lagu, jadi banyak sekali. Tapi masalahnya bukan di situ kemarin kayaknya kalau saya simak cakap Uni. Uni bilang kan kesulitannya pengaitan masalah AdSense ya, karena waktu itu saya bikin AdSense duluan jadi enak. Mungkin kalau Uni langsung itu buatnya jadi agak ribet, tapi nggak apa-apa. Lalu Uni bertanya kepada saya, Rosi Kirai, saya panggil Uni, saya suka lagu-lagunya itu, lagu-lagu Padang banyak banget. Abang orang Padang? Oh bukan, tapi saya dari masih kecil sudah sama orang Minang. Dari masih kecil-kecil banget itu udah sama orang Minang. Banyak sekali Uda dan Uni di sekitar saya waktu itu. Dikasih rendang, main sama anak-anak beliau, makan di warung Padang. Jangan tanya itu Pak. Sampai saya ketika tsunami lewat Sumatera Barat dibantu sama Uda dan Uni, sama polisi-polisi yang ada itu, sama ibu-ibu dokter yang ada di situ. Banyak ceritanya itu, saya cari aja di bawah. Jadi yang kita mau bilang bukan itu. Saya dekat dengan orang-orang Sumatera Barat dari masih kecil. Lagu-lagu ini itu enak-enak. Terutama hujan, hujan. Jikalau hujan hati den ibo. Itu saya suka lagu itu. Ya nggak tahu, pokoknya suka aja. Namanya orang suka. Jadi ceritanya Uni bertanya, Bang, saya ini maunya jangan Bang ya, panggilnya Uda. Kan orang Sumatera Barat, Uda. Oh, bilang ya, oke nggak masalah Bang, bilangnya kan. Saya nggak tahu tuh waktu saya ngomongin masalah pajak dipotong 30%. Ini begini Uni, kan Rosi Kirai Uni, saya mau bilang ini begini Uni, kan ada nih kawan-kawan semuanya. Pajak itu kan Uni udah dimonetisasi, berarti Uni harus ngurus cepet. Nanti kalau misalnya udah keluar dolar, tampak aja di situ dolar. Udah misalnya dapat dolar katakanlah dari itu iklan itu atau dari manapun dapat, katakanlah pada akhir bulan, katakanlah misalnya katakanlah $20 misalnya. Itu kalau sampai bulan selanjutnya belum Uni urus, itu langsung pajaknya dipotong. Lah contohnya saya ini pajak udah langsung dipotong. Baru aja sebulan nih, saya kan kemarin nggak ngeh itu, nggak merhatiin, langsung dipotong. Seharusnya uangnya $62, jadi rupiah na 800 lebih seharusnya, itu dalam 1 bulan tuh ini udah dipotong jadi 400 lebih sedikit aja. Coba bayangin tuh, banyak banget potongannya. Ya, ini kalau kita hitung-hitung dolar murah aja taruhlah 13.000, 12.000 saya hitung, ini masih di atas 600 kok, ini potongannya jadi segini, jauh banget. Langsung dipotong sama YouTube 30%. Makanya saya urus. Jadi bagaimana solusinya, Bang? Jangan sampai dipotong begini. Oh, ini harus ngurus NPWP, pergi terus ke kantor pajak. Ini datang aja ke kantor pajak, kan nanti di depannya ada, biasanya kalau di Banda Aceh nih. Tapi sekarang kantor Banda Aceh udah pindah, nggak tahu kemana, saya belum dapat juga nih. Tapi saya udah beres masalah pajak. Jadi Uni datang ke kantor pajak, Uni bilang, Pak atau udah, kalau di Sumatera Barat kan saya mau bikin NPWP. Nanti dikasih nomor nomor antri, lalu tunggu aja. Nanti kalau udah itu dipanggil. Nah, misal nomor Uni bilang, ditanyalah sama Pronopis itu, yang manggil itu, mau apa ibu, ini mau bikin NPWP. Ah, dia cepet, namanya orang bikin NPWP kan berarti negara dikasih duit, cepet itu tindakannya. Nah nanti diarahkan, habis itu ini ditanya-tanya nanti sama orang khusus, satu orang. Kalau di sini juga mungkin setiap daerah beda. Ibu mau bikin NPWP untuk apa, bilang aja untuk kepentingan YouTube begitu kan. Nanti bayar pada negara, bilang aja gitu, pokoknya ngomongnya yang nguntungin negara. Nanti dibayar untuk negara, nanti dia bikin tuh, dia buatin itu. Nanti sebenarnya Uni, kalau pendapatan kita di bawah 50 juta setahunnya, itu nggak bayar itu. Pemerintah ngasih batas. Yang bayar pajak itu yang sekian jumlahnya, sampai sekian. Kalau misalnya di atas sekian, kalau nggak salah di atas 50 juta ke atas. Kalau saya nggak salah, pokoknya 50 juta ke bawah itu nggak bayar pajak, cuma laporan pajaknya aja, bayarnya nggak ada. Tapi saya dulu bayar 3 bulan langsung saya bayarkan pertama kali itu. Nah baru dikasih NPWP. Nah, itu nanti setelah itu udah hari itu juga Uni dikasih sama dia, dicetak terus kayak kartu ATM gitu yang saya tunjukin itu. Nah itulah ada nama Uni, ada nomor, alamat segala macam. Dan nanti laporannya tahun depan kalau memang dia suruh bayar, paling-paling bayar antara 20.000 ke bawah ya. Saya aja yang punya usaha itu nggak tinggi bayarannya. Sebulanannya memang bayar bulanan, tapi kalau misalnya nanti di laporan pajaknya ada
Itu kalau kurang dari 50 juta kita setahun tuh nggak bayar Uni, karena memang nil nanti. Nah, ditulisnya gitu. Pokoknya Uni lihat panduannya di YouTube. Pertama pergi dulu ke kantor pajak, bikin dulu kartunya. Nanti kalau udah siap baru Uni masukkan ke YouTube-nya. Lihat di mana Bang? Lihat aja banyak itu, nih ketik aja di situ di YouTube cara memasukkan NPWP atau cara mengurus NPWP. Terutama punya Adrina itu. Uni lihat nanti di situ. Adrina Koirunisa. Uni lihat aja di situ. Saya pernah ngikutin cara beliau itu. Cara kakak ini ya. Muda tua saya lagi. Jadi Uni ikutin itu. Pokoknya langkah pertama Uni pergi dulu ke kantor pajak. Kantor pajak Uni pergi besok lah, kalau misalnya ini suara ini didengar sore, nanti sore atau siang. Uni dengarnya sore. Uni besok pagi Uni pergi hari Selasa. Uni pergi kantor pajak. Apa namanya? DJP kalau nggak salah. Direktorat Jenderal Pajak. Nah, Uni pergi ke situ. Yang online juga ada sebenarnya Uni, cuma saya belum bisa bikin karena saya belum ada pengalaman, jadi saya nggak bisa cerita. Masa saya ngarang-ngarang kan nggak mungkin, yang belum saya rasain. Nah, ini yang udah saya rasain aja. Setelah itu Uni buat. Nanti kalau udah dapat kartunya, barulah Uni ikutin cara-caranya yang ada di panduan di internet tuh banyak. Kemudian apa namanya, pajak Amerika juga sebenarnya nggak susah-susah amat. Uni ikutin aja yang ada di situ. Nah, itu mudah sebenarnya mah. Cuma agak ribet dikit, perlu perhatian. Gitu ya. Apa itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau saya ngasih tunjuk satu mula-mula begini Uni, lalu begini, ribet banget. Ribetnya karena udah banyak orang, bagi-bagi rezeki lah biar konten orang ditonton, jangan saya aja. Nah, begitulah Uni ya. Mudah-mudahan bisa membantu Uni nih. Ya kalau misalnya Uni nggak usah urus lah Bang, ya nggak apa-apa. Cuma kalau Uni dapat 5 juta, nanti Uni cuma dibayar 3,5 juta. 1,5 juta itu diambil untuk pajak negara dan pajak Amerika. Itu nih ya yang saya dengar dari penjelasan beberapa orang yang udah bilang gitu. Uni pikir aja gitu, kan capek. Apalagi kalau misalnya konten kita lagu misal dibagi dua lagi, udah dibagi dua dipotong pajak lagi kan payah. Capek aja kita. Nah, begitulah Uni ya dan kawan-kawan semua. Coba tolong perhatian ini yang belum monetisasi, yang kemungkinan besar channel ini bisa dimonetisasi. Nah, itu tolong segera diurus pajaknya. Kalau udah monetisasi itu NPWP-nya diurus supaya nanti ini kan bukan sehari-hari, bukan sehari 2 hari, bukan sebulan 2 bulan, ini bisa tahunan. Nah, gitu ya. Tolong diambil perhatian. Terima kasih Uni ya, mudah-mudahan bisa membantu ini kawan-kawan semua juga. Jangan gak diurus pajaknya, pemasukan buat negara dan pemasukan pajak Amerika. Pajak Amerika tuh kalau misalnya nggak ada orang Amerika yang nonton ya kagak dipotong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.